semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ustadz Sugeng yang telah meluangkan waktu untuk sesi sharing-sharing bersama kami pada hari ini. Izin perkenalkan Bapak, Ya, kami dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Informatika, yang kesini itu bertujuan untuk melengkapi salah satu tugas UAS kami ya, yang bertemakan tentang rukun iman kepada Rasul, mengenai tentang pribadi, keluarga, dan sahabat Nabi Muhammad baik, SAW. baik, baik. Baik, baik. Begitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasyahidin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmatin lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min khalik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada sore hari ini tanggal 5 ya. Tanggal 5 Januari 2025 kita bersama-sama dibersamakan. Mudah-mudahan kebersamaan kita mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Jadi tadi dari adik siapa? Wanda. Adik Wanda meminta agar saya menjelaskan tentang kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ya, Keluarga sahabat dan keluarganya. Berbicara tentang kepribadian daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya sudah sangat jelas di dalam Al-Quran. Banyak kalau kita mau menggali tentang kepribadian Rasulullah di dalam Al-Quran. Di antaranya bahwasanya Rasulullah SAW adalah figur sentral untuk diri kita semuanya, teladan untuk kita semuanya dalam aspek kehidupan kita. Mau kita jadi apapun, kita bisa menteladani daripada Rasulullah SAW. Di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang kepribadian daripada Rasulullah. Yang ayatnya bunyinya a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, sungguh telah ada di dalam diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun, contoh, teladan, hasanatun, yang baik. Untuk siapa? Contoh itu tentunya perlu dicontoh, perlu diteladani. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan ridhonya Allah, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Yarjullah wal yaumal akhir, dan mengharapkan keselamatan kelak di hari kiamat. Wa dzakarallaha katsiran, dan hendaknya kita banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Terus lantas apa yang harus kita teladani daripada Rasulullah SAW? Dalam konteks hal ini tergantung diri kita mau memposisikan kita sebagai apa.
Misalnya kita memposisikan sebagai sahabat yang saling mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Rasulullah SAW menteladani kita bagaimana kita bersikap dengan sahabat kita. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di sana disebutkan khairul ashabi indallah khairuhum li ashabihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Di sini kalian bersahabat dalam satu naungan kampus Pelita Bangsa. Bagaimana kita bisa saling mengisi satu sama lain, saling memberikan motivasi agar tujuan dan maksud kita belajar di Universitas Pelita Bangsa ini membuahkan hasil yang maksimal. Di sini makanya saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Kita berwasiat-wasiatan tentang kebenaran dan kesabaran. Dalam ayat lain watawasau bil haqqi watawasau bil marhamah. Kita berwasiat-wasiatan tentang kebenaran dan kasih. Pengertian kasih sayang pun sifatnya luas, universal. Nah, itu salah satu daripada teladan daripada Rasulullah kita ketika kita bersahabat. Nah, bagaimana ketika kita di dalam rumah? Kita menteladani Rasulullah seperti apa? Tergantung posisi kita pula. Kalau posisi kita sebagai anak, tentunya kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Wahai anak-anakku, ketahuilah, kesuksesan seseorang itu bisa dilihat sejauh mana dia berbakti kepada orang tua. Bisa dikatakan mustahil tidak sukses bagi seorang anak yang berbuat baik atau takdim kepada orang tuanya, menghormati orang tua. Jadi kunci kesuksesan yang bisa diteladani oleh kita daripada Rasulullah SAW sebagai anak adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf. Surat yang keberapa, nak? Ayo. Kayaknya kita nggak tahu. Ya tenang, alhamdulillah jujur. Al-Ahqaf itu surat yang ke-40. Di dalam ayat ke-16-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahr hatta idza balahu asyuddahu wa balahu arba'ina sana. Wasainal insana, dan Allah telah berwasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Di sini kan kita kan ceritanya teladan daripada Rasulullah. Kan akhlak Rasulullah kan Quran. Karena khuluquhul Quran. Bahwasanya akhlak daripada Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Maka Al-Quran menyeru melalui lisan daripada Rasulullah SAW yang harus kita teladani. Kita harus berbuat baik kepada kedua orang. Hamalat ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Yang bagaimana dengan penuh perjuangannya, penuh kesengsaraannya, ibu kita khususnya mengandung kita, melahirkan kita dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Mengandung hingga menyusui sampai menyapih selama, kalau dalam bahasa Al-Quran, 30 bulan. Kenapa 30 bulan? Karena katanya kita di dalam kandungan seorang ibu 9 bulan
Ada yang bilang 11 hari, ada yang bilang 10 hari. Tetapi Al-Quran kok mengatakan 30 bulan sampai dengan menyusuinya. Ternyata paling cepat seorang anak di dalam kandungan ibunya itu 6 bulan. 6 bulan. Ditambah menyusui selama 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24 tambah 6, 30. Makanya Al-Quran menyatakan 30 bulan. Wa hamluhu wa fisaluhu hatta idza balagha. Sehingga kita umur 40 tahun. Artinya apa? Seseorang sosok anak, ini kamu masih remaja, nak. Nanti kamu akan menjumpai masa-masa ketika kamu nanti usia dewasa, usia sudah berkeluarga, bahkan udah punya anak. Yang mana menjadi cucunya bapak kita, ibu kita. Tetap kita harus berbuat baik. Dengan cara apa? Qala Rabbi auzi'ni an ashkur, senantiasa mendoakan daripada kedua orang tua. Itu kalau sebagai posisi sebagai anak. Kalau posisi sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu, nanti bagaimana? Ya tentunya harus mengikuti Rasulullah. Harus menteladani Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu memproteksi, menjaga daripada anak keturunannya. Sampai-sampai diabadikan di surat At-Tahrim. Ayat berapa nih? Nggak tahu, Pak. Ternyata Al-Quran itu gampang tapi susah ya. Tahrim surat ke-66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Artinya, nanti kamu jadi kepala rumah tangga, jagalah dirimu pribadi dan anak keturunanmu. Ketika kamu masih jadi anak, jagalah dirimu dari siksa api neraka dan kedua orang tua. Wa ahlikum nar. Waquduhan nasu wal hijar. Nah, lantas harus seperti apa? Kadangkala kita tanpa sadari bahwasanya kita adalah seorang anak yang jadi musuh daripada keluarga kita, daripada kedua orang tua. Anak yang jadi musuh yang seperti apa? Ayo. Durhakanya bentuknya seperti apa? Melawan orang tua secara singkatnya. Yang paling durhaka seorang anak terhadap orang tua adalah ketika tidak menjalankan kewajiban berupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayatnya jelas di dalam surat At-Taghabun. Surat yang keberapa, Yuna? Berapa Ji? Surat At-Taghabun adalah surat yang ke-64. Kenapa saya sebut seperti ini? Agar kedatangan kalian semuanya di sini nggak kecewa. Oh, ini referensinya loh, ini ayatnya loh. Jadi sekali kita istilahnya belajar, nanti akan menjadi sebuah memori yang tertanam di dalam hati dan pikiran. Bahkan mungkin itu kalau di video nanti suatu saat bisa dibuka kembali. Di dalam surat At-Taghabun ayat 14, surat yang ke-64, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min aswajikum wa auladikum adwallakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah
Sesungguhnya di antara istri dan anak-anak kalian, istri-istri dan anak-anak kalian ada yang jadi musuh bagi diri kalian semua. Jadi anak itu bisa jadi musuh. Musuh di sini bukan sekedar istilahnya durhaka kepada orang tua, bukan sekedar membantah kepada orang tua, tidak cuma sekedar bilang sorry nggak mau atau perkataan kotor, nggak sekedar itu. Tapi di sini dikatakan aduwallakum fahdaruhum. Pengertian musuh di sini adalah anak yang bisa memasukkan ke dalam kepada kedua orang tuanya ke dalam neraka. Makanya kata di situ fahdaruhum, maka berhati-hatilah sebagai orang tua. Teteh, Mbak atau Jawa apa? Sunda atau Jawa, Mbak, Mas, AA dan lain sebagainya. Ini bisa jadi musuh untuk orang tua. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lah, ketika seperti apa kita dikategorikan sebagai musuh di sisi Allah? Ini harus dijelaskan dengan penjelasan ayatnya Allah pula. Ayat ini ditafsirkan, surat Taghabun ini ayat 14 ditafsirkan melalui ayat Al-Quran pula di surat Al-Munafiqun. Surat keberapa? Ayo ketawa doang kan? Surat yang ke-63 ayat 9. Surat 63 ayat 9. Berarti Munafikun dulu baru At-Taghabun. Di dalam surat Al-Munafikun ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan melalaikan kalian semuanya. Amwalukum, rutinitasmu, hartamu, pendidikanmu, keseharianmu, kesibukanmu, an dzikrillah, daripada mengingat Allah. An di sini artinya mujawazah. Apapun aktivitas kita, apapun rutinitas kita, apapun kesibukan kita, apapun pekerjaan kita, jikalau sampai melalaikan diri kita daripada mengingat Allah, berarti ketika kita lalai, berarti kita sebagai anak yang menjadi musuh. Kalau sudah menjadi musuh, berarti termasuk anak yang Ayo, makanya, ayo Mas, selain kita berbuat baik, Mbak, Teh, selain kita berbuat baik dengan sikap dan sifat kita dan tingkah laku kita di hadapan orang tua kita, kalau kita kepengen menyelamatkan kedua orang tua kita, jangan pernah meninggalkan ibadah, khususnya sholat aja lah. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya nanti seiring berjalannya waktu kita akan setidaknya kayaknya panjang udah nih ya. Udah panjang ya? Apa topik yang lainnya? Maksudnya contoh yang lainnya tentang sahabat? Itu. Nah, setelah sedikit kita berbicara tentang kepribadian Rasulullah, bagaimana Rasulullah baiknya terhadap keluarga, bagaimana perhatiannya terhadap keluarga, orang yang ada di sekitarnya. Kita kembali kepada bagaimana kiprah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini singkat aja, nanti dengan sebuah pertanyaan atau lain sebagainya. Yang mungkin kita kenal di antara sahabat Rasulullah SAW yang menonjol, yang selalu disebut-sebut namanya, yang selalu kita sering dengar, di antaranya itu 4 sahabat yang dijuluki namanya Khulafaur Rasyidin.
Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah SAW, atau pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, setelah wafatnya daripada Rasulullah SAW, Rasulullah digantikan dengan sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar dikenal dalam menteladani Rasulullah adalah bentuk kasih sayang yang dicontohkan Rasulullah, sehingga sahabat Abu Bakar ini dikenal adalah sahabat yang sangat penyayang. Ya, penyayangnya sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Abu Bakar Umar adalah sosok yang gagah berani, tegar, kuat pendiriannya dalam menegakkan syariat Islam. Itu sahabat Abu Bakar. Sahabat Utsman adalah sahabat yang menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sifat kedermawanannya dan sifat pemalunya. Bahkan disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah kedatangan yang namanya sahabat Utsman. Pernah kedatangan sahabat semuanya lah. Ketika Rasulullah kedatangan sahabat Abu Bakar, sikapnya biasa-biasa aja. Ketika kedatangan sahabat Umar pun sikapnya biasa-biasa aja. Tapi ketika kedatangan sahabat Utsman, Rasulullah SAW langsung berdiri tegak, merapikan bajunya untuk menerima sahabat Utsman dengan santunnya, dengan penuh ketawaduannya. Lantas Aisyah, istri daripada Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berperilaku sedemikian rupa ketika kedatangan sahabat Utsman? Bagaimana saya tidak malu kedatangan seseorang yang malaikat saja malu ketika melihatnya, apalagi saya." Nah, sedangkan sahabat Ali menjadi khulafaur rasyidin, menteladani Rasulullah dari sifat yang namanya fatohnya, kecerdasan. Disampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kontorotul ilmi wa ali babu. Rasulullah adalah gudangnya ilmu, sumbernya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Maksud nggak di sini? Artinya apa? Segala sesuatu kalau masuk lewat mana? Pintu. Lewat pintu. Artinya apa yang diketahui oleh Rasulullah, fa insya Allah diketahui oleh sahabat Ali. Ali. Kalau sahabat Ali itu karomallahu wajhah. Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Abu Bakar karomallahu wajhah. Tahu alasannya kenapa? Belum tahu. Radhiya kan mudah-mudahan Allah meridhoi. Kalau karomallah mudah-mudahan Allah memuliakan dirinya, wajahnya. Kenapa? Karena sahabat Ali dari kecil sampai beliau wafat belum pernah melihat kemaluannya. Makanya dengan kalimat karomallahu wajah, saking menjaga kesuciannya, saking menjaga kebersihannya, menjaga kesucian hati, kesucian akidah, kesucian keimanan. Kalau berbicara tentang iman kepada Rasulullah, itu halnya sesuatu yang wajib. Wajib, karena Rasulullah adalah qudwatun uswatun, contoh dan panutan. Cukup ini kita dengan tanya jawab atau bagaimana? Cukup. Tinggal tanya jawab. Kalau tentang apa yang mau ditanyakan, insya Allah kita bedah bersama-sama. Monggo dari Mbak Wanda ya.
Zak, Mas Nova. Mas Naufal. Oh, tentang anaknya. Oh, yang mungkin tadi tentang kan kita mungkin udah tahu ya Mm, keluarga Nabi Muhammad secara garis besar siapa siapanya. mm, Juga dari apa peran-perannya yang kita mm, di sini ingin tahu juga tentang anak-anaknya gitu. mm. Ya, anak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tercatat anak Rasulullah itu banyak. Hmm. Cuma wafat di waktu kecil. Seperti Zainab, Ruqayyah, Abdullah. Itu semuanya meninggal di waktu kecil. Yang hidup cuma satu, yaitu Fatimatus Zahra bintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi oleh sahabat Ali karamallahu wajah yang tadi kita bicarakan. Lah, dari pernikahan putri Rasulullah Fatimah Zahra dengan sahabat Ali, beliau diberikan karunia keturunan namanya adalah cucu daripada Rasulullah Hasan wal Husain. Sedangkan Hasan itu terbunuh di Karbala, pemberontakan daripada kaum kafirin yang membangkang daripada Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Yang sekarang ini dikenal dengan kaum Syiah. Gitu. Jadi ada yang bilang itu Khawarij dan lain sebagainya. Artinya kaum Syiah itu memang memakai bendera keislaman, tapi menyimpang dari tuntunan Islam itu sendiri. Bahkan keturunan Rasulullah sampai di musuh. Cuma dari sini tidak banyak cerita tentang keturunan daripada Rasulullah SAW yang pada akhirnya daripada Husain itu sampai beliau dewasa, sampai berkeluarga, punya putra putri yang dikenal kalau dari jalur putra namanya Zainal Abidin yang sampai sekarang ini menurunkan para khatib yang sampai detik ini. Ya, adapun kiprah dakwahnya kan bermacam-macam, tergantung daripada mungkin disiplin keilmuan yang dikuasainya. Ada yang menguasai ilmu hadis, ada yang menguasai ilmu fikih, Quran dan lain sebagainya. Terus apa lagi yang mau dipertanyakan? Neneknya. Tadi kan dengar. Ilmu yang diberikan, semoga ilmunya bermanfaat bagi kami semua. Amin, amin, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.